semuanya, perkenalkan nama saya Nora Septa Amelda dengan ujung NIM 25. Halo, perkenalkan nama saya Alia Wulandari dengan ujung NIM 56. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Fitriani dengan ujung NIM 17. Halo semua, nama saya Rian Kabini dengan ujung NIM 48. Perkenalkan nama saya Desi Manjani dengan ujung NIM 09. Pengertian ekonomi dan perdagangan Islam. Ekonomi dan perdagangan Islam adalah sistem yang didasari pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam dan perdagangan Islam atau riba dilarang serta diterapkan pada keseimbangan antara keuntungan modal dan keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu adalah beberapa jenis jual beli ekonomi dan perdagangan dalam Islam. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah jual beli murabahah, di mana transaksi ini penjual itu mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Contohnya itu ada mobil dan rumah. Yang kedua yaitu adalah jenis jual beli salam, di mana transaksi ini dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan disepakati di masa yang akan datang. Contohnya lemari, kursi, ataupun meja. Nah, yang ketiga yaitu adalah jenis jual beli istisna. Nah, transaksi jual beli ini melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Contohnya yaitu adalah pembuatan bangunan, proyek, gedung, rumah, ataupun proyek konstruksi lainnya. Yang terakhir yaitu adalah jenis jual beli ijarah, di mana transaksi jual beli ini melibatkan penyewa atau pengguna barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Contohnya sewa mobil, sewa bangunan, rumah, ataupun gedung lainnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Seperti kita ketahui, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tauhid atau keimanan. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya terbangun syariat-syariat agama. Yang kedua ada adil atau yang sering disebut dengan keadilan. Keadilan adalah nilai universal dan kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta terutama kehidupan yang seimbang dan harmonis. Yang ketiga merupakan nubuah atau yang sering disebut dengan kenabian. Nah, nubuah ini adalah suatu isu yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat umum loh. Yang keempat ada khalifah atau yang disebut dengan pemerintahan. Merupakan sebuah bentuk pemerintahan di bawah naungan kekuasaan yang lebih besar bercorak Islam, yakni khalifah. Seorang dapat dikatakan memiliki gaya politik bercorak Islam apabila merupakan keturunan dari Nabi Islam Muhammad SAW dan pemimpin dari seluruh dunia Islam. Yang kelima ada ma'ad atau hasil. Dalam Islam, laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba akhirat. Konsep keadilan yang menempatkan kesamaan derajat manusia berlandaskan atas kualitas ketakwaan dapat memupuk persaudaraan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu prinsip-prinsip perdagangan Islam. Yang pertama itu kejujuran dan transparansi. Pedagang tidak boleh menipu atau menyembunyikan kualitas barang tersebut. Yang kedua itu harus ada akad yang jelas, persetujuan kedua belah pihak, harga yang disepakati, dan barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang ketiga itu larangan penimbunan. Pedagang tidak boleh menaikkan harga barang hanya karena untuk keuntungan berlipat. Yang keempat itu persaingan sehat. Dalam Islam mendorong adanya persaingan sehat antara sesama pedagang. Terima kasih. Instrumen ekonomi dalam Islam. Di dalam Islam terdapat beberapa instrumen ekonomi. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua adalah sedekah.
Selain zakat tadi, umat Islam dianjurkan juga untuk bersedekah secara sukarela. Sedekah bukan hanya tentang harta dan benda, tetapi juga dapat berupa tenaga dan waktu. Dan yang ketiga adalah musyarakah dan mudarabah. Mudarabah adalah kerjasama antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola bisnis yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan musyarakah adalah kemitraan antara dua belah pihak untuk menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Dan yang terakhir adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta benda untuk kemudian digunakan untuk kebajikan. Wakaf tidak dapat diwariskan atau dijual, tetapi digunakan untuk kebijakan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya yaitu adalah penerapan ekonomi Islam di era modern. Lembaga-lembaga ini menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya yaitu perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini tidak mengenal bunga ataupun riba. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, atau kemitraan atau musyarakah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Yang kedua yaitu adalah asuransi syariah atau takaful, di mana takaful adalah asuransi yang menggunakan prinsip saling tolong-menolong dan berbagi resiko antar peserta. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berfokus pada profit perusahaan asuransi. Yang terakhir adalah pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah ini mengizinkan transaksi saham dan obligasi asalkan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariah seperti alkohol, perjudian, dan riba. Terima kasih. Telur. Din, baru pulang kuliah ya? Iya. Kenapa? Gini Din, aku tuh mau bayar uang kos untuk bulan ini. Tapi aku tuh belum ada uang, soalnya belum dikirim dari kampung. Emang butuh berapa, Nor? Lumayan banyak sih Din, sekitaran 3 juta. Kira-kira aku minjem ke siapa ya Din? Soalnya aku udah cari nggak ada orang yang mau minjemin. Aku bisa sih minjemin kamu, Nor. Hah? Oh beneran, Din? Beneran? Kamu bisa pinjam ke aku. Ya, tapi kamu balikin ke akunya jadi 6 juta gimana? Oh jadi minjem sama kamu ada bunganya ya? Iya, Nor. Ya kamu tahu lah, kan kita kan anak kuliah, jadi butuh duit gitu, Nor. Mana ya Din? Emang nggak bisa ya kalau nggak punya bunga? Gimana ya, Nor? Nggak bisa. Ya deh, daripada aku nggak ada uang sama sekali, aku boleh kan pinjam uang 3 juta? Oke, aku tap ya sekarang. Oke. Kamu ke nomor rekening aku. Nomornya benar. Iya. Nah, udah ya, Nor? Iya, sama-sama dulu ya. Iya. Nanti kalau aku udah punya uang, aku sekalian bayar utang. Oke, bye-bye. Jadi Al, apa pendapat kamu tentang perilaku seperti tadi? Perilaku seperti itu tadi adalah salah satu gambaran atau contoh perbuatan riba, di mana riba itu sendiri adalah mengambil keuntungan yang berlebih terhadap sesuatu yang bukan hak miliknya. Karena itu tuh riba itu tuh salah satu dosa besar dalam Islam. Jadi teman-teman, perilaku yang seperti tadi tidak patut untuk dicontoh ya. Jangan berbuat seperti itu ya teman-teman. Sudah berapa lama Kak jualan jusnya? Sekitar 3 tahun, Kak. Ya, jadi harga sekapnya itu tadi berapa ya? 5.000, Kak, per cup. Oh, itu kok kakak ngambil keuntungannya gimana? Kalau menurut hukum Islam ya, Kak, kami itu mengambil 52% keuntungan karena dalam Islam itu kan kalau makanan itu nggak boleh dari 2% gitu, Kak. Oh begitu Kak. Jadi deh saya pesen satu deh yang jus buah naganya ya Kak. Oke, Kak. Bentar ya, Kak. Silakan duduk. Terima kasih Kak. Nah, Nur, gimana
tanggapan kamu tentang perilaku yang seperti tadi? Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang baik. Karena di dalam setiap berjualan itu, penjualannya hanya mengambil keuntungan sebesar 2%. Jadi, kenapa 2%? Karena apa yang kita makan itu masuk ke dalam perut. Dan itu jika berlebihan akan menjadi sesuatu yang haram. Manfaat ekonomi dan perdagangan dalam Islam. Yang pertama adalah distribusi kekayaan yang merata. Dengan melarang riba dan mendorong transaksi dengan sistem berbagi hasil, Islam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar kepada kalangan orang kaya saja. Yang kedua, mengurangi ketidakadilan. Larangan seperti praktik-praktik riba, goharo, dan masyir membantu mengurangi ketidakadilan ekonomi. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam mendorong untuk zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi untuk mekanisme redistribusi kekayaan dan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terima kasih. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan perdagangan dalam Islam merupakan sistem yang berfokus pada kesejahteraan manusia dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan dan dalamnya melalui jenis-jenis beli dan Islam seperti jual beli muharrah, jual beli salam, jual beli istirah, dan jual beli ijrah. Menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan kebebasan ekonomi yang menjadi landasan dan mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan dalam Islam memastikan pendistribusian kekayaan yang merata untuk zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Endang yang telah membimbing kami kurang lebih dalam 1 semester ini. Dan Endang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman Civic 24, kalian tetap terus semangat untuk semester kedepannya. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Civic 24. Bye.